Anda kembali bersama 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Fakta yang ditelusuri Stephanie Silitonga berikut ini membuka mata kita, ternyata masalah pengurasan septic tank alias penampung kotoran di rumah-rumah warga bisa berdampak luas. Sebuah penelitian mengemukakan tercemarnya lebih dari 60% air Jakarta, salah satunya disebabkan rembesan septic tank. Pola pikir yang selama ini dianggap benar menjadi pemicunya. Septic tank dianggap hanya perlu dikuras ketika sudah penuh atau bermasalah. Bila demikian, bagaimana seharusnya penanganan septic tank dan buangan limbah domestik warga ini? Kita ikuti penelusuran lengkapnya. Inilah perilaku yang masih menjadi kebiasaan warga Indonesia di sejumlah pedesaan bahkan perkotaan. Suatu penyebab akan terjadinya pencemaran air dan tanah. Namun ternyata kontaminasi tinja manusia tak hanya disebabkan oleh perilaku ini, tapi juga dari sebuah persepsi yang selama ini dianggap benar oleh sebagian warga ibu kota. Di salah satu kawasan perumahan Jakarta Barat, saya menemui beberapa warga yang mengaku memiliki sistem sanitasi layak dan sehat. Inilah fakta yang saya temukan. Pernah ngerembes atau bau atau sempat ini nggak, Bu? Alhamdulillah selama ini enggak. Berapa tahun Ibu sudah tinggal di sini? Saya dari tahun 85. 85? Iya. Wow, dan itu nggak pernah ngerembes atau bau dan sebagainya gitu nggak ya? Enggak, alhamdulillah. Nah, sering di ini nggak Bu, sedot tinja kayak gitu-gitu? Belum pernah. Belum pernah? Belum. Kok bisa? Terus? Bisa, nggak tahu, insya Allah mudah-mudahan jangan sampai disedot ya. Masalahnya bikinnya ya gimana ya, biar jangan sampai disedot aja. Permisi. Iya, halo. Dengan Ibu siapa namanya? Ibu Marta. Oh iya, Ibu Marta sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Ibu tahu nggak di mana septic tanknya? Septic tanknya? Tuh di situ. Oh, coba boleh kasih lihat nggak, Bu? Boleh. Oke. Mana? Oh, di sini ya, Bu ya? Iya, di sini dekat ini nih tempat sampahnya. Oh, dekat tempat sampah ya. Ini baru 1 tahun dibangun, Bu, rumahnya? Iya. Oh, udah pernah dikuras belum, Bu? Belum tuh, dari sejak ditinggalin di sini tuh nggak pernah dikuras. Berapa banyak dari Anda yang memiliki jawaban serupa? Ternyata persepsi keliru ini termasuk dalam kategori perilaku buang air besar sembarangan yang memicu pencemaran air tanah. Technical Urban Septic Management Specialist iWash, Insinyur Budi Darmawan, mengutarakan bagaimana lumpur tinja menjadi penyebab krisis kualitas air tanah. Kalau masyarakat memanggil penyedot tinja, itu hanya pada saat dia bermasalah. Padahal sebenarnya harus disedot secara teratur. Kalau dilakukan hanya pada saat dia bermasalah, maka sebetulnya limbah tersebut merembes ke tetangga-tetangganya. Itu yang tidak kita harapkan, seperti itu. Jadi dengan kita harapkan teratur, itu mengurangi kemungkinan dampak pencemaran lingkungan, yang ujungnya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Menurut Budi, selama ini urusan sanitasi kerap diabaikan. Khusus layanan lumpur tinja atau sedot tinja, perusahaan jasa swasta baru bergerak ketika ada keluhan dari masyarakat. Padahal standarnya, pengurasan tangki septik pada pemukiman rumah warga dilakukan sebanyak sekali dalam 3 tahun. Apa yang terjadi selama ini di masyarakat pengelolaan limbah tinja domestik seperti itu ternyata selama ini belum dilakukan dengan baik? Ya, masyarakat kita berikan edukasi bahwa yang benar adalah septic tanknya disedot, bukan tidak disedot. Ya, dan sedotnya itu ada aturannya. Baik itu dari segi jumlah, baik dari segi waktu. Itu. Di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat, saya menyaksikan setiap hari puluhan truk penyedot WC membuang lumpur tinja di kawasan instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT ini. Masing-masing membawa sekitar 800 kg limbah domestik warga ibu kota.
Di sini, lumpur akan diolah menjadi lumpur kering, di mana sebagian akan dibuang ataupun dimanfaatkan kembali menjadi pupuk kotoran manusia. Saat ini, Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki 2 kawasan pengolahan limbah tinja yang seharusnya menampung kotoran sebanyak lebih dari 10 juta penduduknya. Namun ternyata jumlah yang diolah hanyalah segelintir dari jumlah semestinya. Nyatanya, rumah tangga tanpa fasilitas sanitasi yang layak di Jakarta membuang sekitar 260.731 ton ke pengumpulan air tanpa diolah. Pengamat lingkungan Firdaus Ali meyakini limbah tinja yang menyerap ke pori-pori tanah akan menyebar kemana-mana hingga mencapai mata air seperti sumur dan sungai. Inilah yang menjadi penyumbang terbesar kontaminasi pencemaran air dan tanah di ibu kota. Yang mencemari baik air permukaan kita maupun air tanah kita, terutama air tanah dangkal itu adalah 75,8% itu adalah ya limbah domestik. Ya, kemudian 15% itu adalah limbah komersial. Sisanya tadi adalah limbah industri dan lain sebagainya gitu. Mereka punya WC langsung dialirkan langsung ke badan air tadi gitu. Ini yang mencemari badan air kita sehingga ya bisa saya tegaskan dari 13 sungai yang ada di ibu kota dengan 76 anak sungainya ya semuanya dalam kondisi tidak memenuhi baku mutu untuk air minum. Tak layaknya air yang tersedia dari sumber-sumber air di Jakarta dikarenakan hampir 90% air tanah di Jakarta tercemar bakteri E. coli. Ahli biologi LIPI Yeti Damayati menjelaskan bagaimana bakteri dari limbah tinja manusia membawa penyakit. Nah, ini yang lebih bisa dihitung. Jadi kami gunakan data yang dari ini dan ini. Jadi ketika kita turunkan volumenya dengan 25 mili, ternyata ada sejumlah bakteri coliform di sini. Iya, kan ketika kita tahu ada bakteri itu, kita itu indikasi bahwa itu adalah bakteri dari tinja gitu loh. Walaupun tinja itu bisa dari manusia, bisa dari binatang ya. Jadi ketika kita lihat ada coliform di perairan, kita akan anggap bahwa ini sudah tercemar tinja gitu. Bisa jadi di sini ada bakteri penyebab kolera, disentri, tifus dan sebagainya. Bisa jadi ini banyak cacing parasit begitu. Jadi kalau kita lihat terus Jakarta saja, dari 32 stasiun terakhir kami tahun 2015 mengamati itu, dari 32 stasiun itu 100% mengandung coliform. Jadi memang sudah sangat parah sebetulnya. Melihat peliknya masalah pencemaran air tanah, sebuah konsep baru hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dibuat. Program air, sanitasi, dan higienisitas perkotaan atau e-wash menerapkan sebuah sistem demi mengubah kebiasaan masyarakat yang kerap mengabaikan urusan belakang. Udah masang ini, jangan sampai ada sampah masuk ya Bu. Tentunya dalam hal ini tidak hanya peran dari pemerintah saja, tapi masyarakatnya juga harus sadar. Dalam hal ini, septic tanknya harus dipelihara dan harus memiliki septic tank yang benar, ya. Kedap air biasanya. Kalau kita mengacu pada kota-kota yang sudah mulai menjalankan itu, Jakarta juga akan dimulai dari pendataan dulu, kemudian dari pendataan ada sosialisasi, dari sosialisasi kemudian dilakukan beberapa lokasi akan disedot, diberitakan pada masyarakat. Kemudian berikutnya masyarakat bisa mulai membayar secara ringan untuk biaya penyedotan itu. Assalamualaikum. Silakan. Jadi kalau sudah jadi pelanggan, berarti kan ada syarat-syaratnya Pak ya. Dari pertama penyedotan, Bapak membayar 110, dan bulan berikutnya kedua, Bapak bayar 110 lagi, sampai ke bulan ketiga. Setelah itu Bapak diadakan kita iuran setiap bulan 16.500 untuk ditabung selama 3 tahun. Jadi Bapak sudah terjadwal. Nanti setiap 3 tahun Bapak disedot speed tanknya.
Salah satu proyek percontohan layanan lumpur tinja terjadwal atau disebut L2T2 mulai berjalan hampir setahun di pemukiman penduduk kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Secara otomatis, sarana angkutan penyedot tinja akan datang ke rumah yang terdaftar dalam program ini. Sebenarnya seberapa efektif L2T2 ini diterapkan untuk kemudian akhirnya mengurangi kontaminasi air, pencemaran air seperti itu pada sumber-sumber air di ibu kota lah ya, terutama kita bilang. Nomor satu adalah dijadwalkan setiap 3 tahun. Yang kedua, data dari setiap rumah tangga itu akan masuk ke dalam suatu sistem, di mana sistem itu akhirnya dikelola oleh Pemda, sehingga Pemda dapat menjadwalkan secara benar masing-masing daerah, masing-masing rumah tangga kapan dia sedot. Jadi tidak kalau mampet saja, tetapi sebelum mampet pun sudah dilakukan penyedotan. Namun sayangnya, ketidakpedulian masyarakat menjadi hambatan program ini tidak bekerja secara efektif. Nyatanya, dari sekitar 10 juta jiwa penduduk Jakarta, baru 600 rumah yang bergabung dalam program ini. Bahkan, biaya pun menjadi alasan warga untuk tidak menyedot tangki septik tinja. Belum. Kenapa belum pernah sedot septic tank? Karena nggak ada masalah. Jadi nunggu ada masalah. Daerah kalau biasanya kan kloset kalau penuh bau. Kalau bau kan kamar mandi kami, rumah kami kan bau semua. Ya otomatis kami sedot. Tapi kalau nggak ada masalah, ya untuk apa disedot, buang uang aja. Namun upaya untuk menanggulangi pencemaran air tidak berhenti di situ. Di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, iWash juga membangun sebuah sistem perpipaan terpusat yang memudahkan warga di pemukiman padat penduduk untuk membersihkan sanitasi. Septage Management Specialist iWash Immanuel Ginting mengatakan, melalui sistem perpipaan ini, limbah domestik warga dibuang ke waduk pengolahan limbah di Sudirman. Untuk daerah seperti Jakarta, seharusnya memang kita bisa lihat Jakarta ini sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sistem individual dengan septic tank di rumah masing-masing dan juga sistem terpusat dengan perpipaan. Nah, kalau kita lihat lagi sebetulnya memang membangun sistem perpipaan itu mahal ya. Iya, yang kita lakukan dari iWash sendiri yang pertama baik di terpusat maupun di individual untuk program-program yang kita lakukan. Untuk yang terpusat seperti di Karet Kuningan ini kita melakukan penyambungan pada rumah-rumah masyarakat untuk sistem perpipaan yang kemudian disambungkan ke sistem sewerage di kota Jakarta. Itu yang perpipaan yang terpusat. Berbagai kemudahan sebenarnya telah tersedia bagi warga Jakarta untuk mengambil bagian dalam mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Yang diperlukan hanyalah perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat perkotaan agar tidak menjadi pelaku buang air besar sembarangan. Dampak jangka pendeknya ini dengan perilaku masyarakat yang buang air besar sembarangan, juga pengolahan limbah yang tidak benar, itu apa, Mas? Ya, saya punya pepatah, anak ayam mati di lumbung padi. Jadi kita punya air di mana-mana tapi nggak bisa dimanfaatkan. Ya, nah, sehingga ini yang akan menempatkan ya ibu kota ini ya termasuk ya kota kota yang primitif di muka bumi ini gitu. Ini kalau saya boleh mengatakan kata-kata ekstrim seperti ini gitu. Memaknai sudut kota dengan cara berbeda.